Hai semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan coba membuat endpoint dan juga controller dari fungsi order dari produknya. Nah, pertama mungkin kita buat dulu untuk fungsi-fungsinya di controller. Kita buat file dengan nama order controller.js. Nah, dimana untuk fungsi-fungsinya sendiri kita bisa copy saja dari produk. Paste ke sini. Kemudian kita hapus yang import modelnya dan kita sisakan saja satu fungsi di sini. Nah, untuk fungsi-fungsi ordernya sendiri kita akan buat 4 fungsi, yaitu buat order, tampil semua ordernya, detail dari ordernya, dan juga current user order. Nah, pertama kita buat dulu untuk fungsi buat order. Kita buat namanya create order. Nah, ini kita tidak perlu buat dulu ke database, kita testing fungsinya dulu jalan di endpointnya nanti atau tidak. Nah, ini responnya status 201 dengan JSON berhasil buat order produk. Nah, datanya kita bisa hapus juga, jadi cukup message saja yang kita tampilkan untuk sementara. Nah, kemudian kita buat fungsi-fungsi yang lain, itu tampil semua ordernya, all order, dengan status 200 JSON berhasil tampil semua order produk. Kemudian kita buat lagi fungsi yang lain, yaitu detail dari ordernya, detail order, dengan respon berhasil tampil detail order produk, dan juga untuk fungsi terakhir yaitu current order atau current user order. Current user order yaitu kita akan tampilkan list dari orderan yang di order oleh user yang melakukan autentifikasi. Kita buat message-nya berhasil tampil current user order product. Nah, jadi keempat fungsinya ini saja yang kita buat. Kalau teman-teman ingin tambahkan lagi fungsi yang lain seperti update dan delete, silakan. Untuk sementara ini 4 saja yang saya buat fungsinya. Kemudian kita buat routernya di bagian routers. Kita buat file order router.js. Nah, dimana di order routernya ini kita bisa copy saja dari produk router, dan kita bisa hapus endpointnya dan importnya. Yang kita sisakan cuman import express dan juga fungsi pembuatan dari router dan ekspor dari routernya. Endpoint pertama kita buat yaitu untuk pembuatan order. Kita buat dengan metodenya post. Kemudian path-nya apa? Nah, nanti path-nya itu /ep/v1/order dengan metode post. Nah, yang ini endpoint-nya nanti /api/v1/order dengan metode post. Dan untuk middleware-nya itu cuma bisa diakses oleh user yang melakukan login atau autentifikasi. Diakses user out. Kita lakukan import juga untuk middleware-nya, yaitu protect middleware dan juga admin middleware dari middleware out middleware.js. Dan kita import juga sekalian untuk controllernya yang kita buat, import yaitu create order dari controller order controller.js, kemudian all order, detail order, dan juga current user order. Selanjutnya kita tinggal lengkapi routernya berdasarkan controllernya.
Nah, pertama untuk method post ini sendiri yang buat order, endpointnya itu /ep/v1/order dengan method post yang cuma bisa diakses oleh user yang melakukan login. Kita masukkan protect middleware-nya dan dia akan jalankan fungsi create order. Nah, kemudian endpoint yang lain yaitu tampil semua ordernya dengan method get /api/v1/order yang bisa diakses atau cuman bisa diakses oleh user role hardware. Ini kita buat routernya dengan method get dengan slash, kemudian ini protect middleware dan juga admin middleware. Kemudian dia akan jalankan fungsi all order. Nah, kemudian dua endpoint lagi yang kita buat yaitu detail dari ordernya dengan method get /api/v1/order berdasarkan parameter ID. Nah, ini bisa diakses, cuman bisa diakses oleh user role admin juga. Sini router tiket dengan URL-nya / berdasarkan parameter ID protect middleware admin middleware, jalankan fungsi yaitu detail order. Kemudian untuk endpoint terakhirnya ini metodenya sama yaitu get /api/v1/order /current user, itu list orderan yang di order oleh user yang melakukan autentifikasi. Nah, ini cuman bisa diakses oleh user yang autentifikasi dengan endpoint router get /current user. Kemudian untuk middleware-nya protect middleware, dia akan jalankan fungsi current user order seperti ini. Jadi di sini kita buat endpoint yang hanya bisa diakses oleh admin itu 2, tampil semua orderannya dan juga detail dari orderannya. Dan yang bisa diakses oleh user yang autentifikasi cuman buat order dan juga tampil list orderan dari user yang melakukan autentifikasi. Kemudian tahap terakhir kita coba daftarkan endpointnya ini ke dalam app.js entry point kita. Ini kita lakukan import dulu. Import order router from routers/order-router.js. Kita buat parent routernya /api/v1/order dengan dia akan jalankan fungsi yang ada di order routernya. Kemudian kita coba testing aplikasi kita, masuk ke terminal, kemudian jalankan aplikasinya npm run dev. Aplikasi kita sudah jalan dan juga database-nya sudah connect. Selanjutnya kita masuk ke Postman. Nah, di Postman kita buat dulu untuk fungsi buat orderannya. Kita buat dulu di sini dengan method post. Oh ya, di sini karena cuma bisa diakses oleh user yang melakukan autentifikasi, saya login dulu dengan user role user. Kita send. Nah, sini role-nya user atau user biasa saja. Kita sudah dapat cookies-nya juga. Kemudian kita coba endpoint-nya. Dari URL method post /order kita lakukan send. Nah, di sini sudah berhasil buat order produk dengan status 201 created berhasil. Kita bisa save endpoint-nya. Kita buat folder order
Kita buat namanya yaitu create order, nama endpointnya. Kemudian kita buat juga untuk endpoint yang lain yang bisa diakses oleh user yang melakukan autentifikasi, yaitu current usernya juga. Ini kita coba yang current user, order/current user, send. Oh, ya cuma bisa diautentifikasi oleh owner. Ini kayaknya ada yang salah, saya cek dulu. Dia malah lakukan detail dari ordernya. Kita masuk dulu ke order router. Di sini kayaknya kita harus ganti endpointnya, karena kalau endpointnya seperti ini, dia malah disebut sebagai parameternya. Nah, maka di sini kita ganti routernya ke current/user kayak gini. Jadi /IPS/v1/order/current/user. Kita coba di Postman current/user. Ini berhasil tampil current user order product dengan status 200, yaitu oke. Kita save current user order. Kemudian kita cek yang tampil semua ordernya dengan endpoint yaitu /IP/v1/order. Seperti ini, send. Nah, ini kita harus autentifikasi menggunakan owner. Kita coba autentifikasi dulu. Kita login pakai user owner, send. Nah, di sini role-nya sudah owner. Kita coba cek lagi. Ditampil semua order. Ini berhasil dengan status 200, yaitu oke. Kita save lagi endpointnya. Ini all order. Kemudian endpoint terakhir yaitu detail dari ordernya. Sini kita masukkan dengan /123, send. Ini berhasil untuk detail dari order dengan status 200. Kita bisa save, masuk ke sini, detail order by Parlams ID. Jadi sini kita sudah berhasil membuat 4 endpoint dan juga sudah terkoneksi dengan controllernya. Di video berikutnya kita akan fokus ke dalam pembuatan modelnya dulu sebelum mengatur fungsi dari pembuatan dari ordernya. Jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Ke teman-teman kalian dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.